Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, salam berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang permutasi. Masih bersama Pak Surajiono. Baiklah, sebelumnya kita ingat kembali pelajaran yang lalu tentang kombinasi. Kombinasi adalah penyusunan unsur-unsur atau objek-objek tanpa memperhatikan urutan. Sebagai contoh, dari 5 orang A, B, C, D, E akan dibentuk tim ganda bulu tangkis. Sehingga kemarin ada beberapa contoh variasi AB, AC, dan seterusnya. AB dengan BA tidak dibedakan. Karena kita tulis AB ataupun BA itu timnya tetap satu dan tidak ada perbedaan. Sehingga kita hitung 1 AB dan BA dan kita cuman tulis sekali. Jadi semuanya hanya ada 10 variasi. Kemudian kalau permutasi itu adalah penyusunan unsur-unsur atau objek dengan memperhatikan urutan hasil susunan. Sebagai contoh misalnya, dari 4 orang A, B, C, D akan dibentuk pengurus kelas terdiri dari ketua dan sekretaris. Maka variasi yang mungkin adalah AB, AC, AD, dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa AB itu artinya A ketuanya, B-nya sekretaris. Sedang BA itu artinya B-nya ketuanya, A-nya sekretaris. Berarti A, B, dan BA urutan berbeda. A sebagai pertama, ini B sebagai pertama, itu kedudukannya atau artinya berbeda. Sehingga AB dan BA kita bedakan karena memang berbeda. Di sini sebagai ketua, sini sebagai sekretaris. Ini B-nya sebagai sekretaris, ini sebagai ketua. Sehingga kita hitung semuanya ada 12 variasi susunan. Nanti cara menghitungnya adalah dengan permutasi R unsur, menyusun R dari N yang berbeda, itu NPR, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. N banyaknya objek, R banyaknya pengambilan atau susunan yang dikehendaki. Sebagai contoh, kita pertama ngitung dulu 8P3. Ini rumusnya yang tadi, 8 faktorial N min R. Jadi 8 min 3. Kita hitung yang di dalam kurung, 8 bagi 5, kita hitung. Ini kita sederhanakan. 876, akhirnya ketemu 336. Contoh yang kedua adalah di ruang tunggu tersedia 4 kursi. Ada 7 orang yang menunggu. Ada berapa banyak cara mereka mengatur letak duduk mereka. Mereka bisa bergantian tempat duduk, bagaimana mereka bisa mengatur bergantian, bergeser, dan sebagainya. Itu menjadi N-nya 7, R-nya 4, berarti 7P4. Kenapa? Karena di sini urutan duduknya itu juga menentukan artinya. Duduk di kursi pertama berarti dia akan masuk pertama dan sebagainya. Sehingga itu urutan yang berbeda. Ini rumusnya. Kita hitung seperti tadi, 7 min 4 di sini. Kita hitung, kita tulis permutasinya, kita sederhanakan dan akan ketemu 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 1 adalah 840. Yang kedua adalah permutasi yang memuat unsur yang sama. Jika N unsur memuat N1, N2 sampai NK yang sama, maka banyaknya permutasi atau susunan itu seperti ini. Di NP, N1 sampai NK, kemudian caranya N1, N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial sampai NK. Dengan N1 sampai NK itu kalau dijumlahkan sama dengan N. N1 banyaknya objek, ya. Kemudian N1 sampai N2 itu banyak unsur yang sama. Sebagai contoh, ada berapa kata yang berbeda yang bisa disusun dari kata mata. Penyelesaiannya
ada kata mata, ada 4 huruf, berarti N-nya 4 keseluruhan. N1 itu macam yang pertama, M itu hanya 1, jadi N1-nya 1. Macam yang kedua A, itu N2-nya adalah 2, karena hurufnya 2. T-nya cuma 1. Sehingga permutasinya adalah, ini tadi rumusnya, kita tulis sekarang 4, 1, 2, 1. Ya. Kita hitung seperti biasa, kita tulis permutasinya, kita sederhanakan sehingga 4 kali 3 adalah 12. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar. Contohnya, jika 3 orang ABC duduk melingkar, maka susunan siklis dalam mengatur tempat duduk adalah sebagai berikut. Mungkin A bertempat di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Maka kita tulis melingkarnya, aturan melingkarnya adalah ABC. ABC. Atau kita tulis BCA. Atau kita tulis CAB. Ini sama. Kedudukannya sama, cuman menyebutnya berbeda. Sehingga karena ini tidak mengubah tempat duduk, ya, A tetap di antara B dan C tetap di sini, kedudukannya tetap ABC, ABC, ini juga ABC, sehingga ini kita hitung satu macam. Tetapi lain dengan ini, A di sini, B di sini, C di sini, ya, sehingga ini disebut ACB, ACB atau CBA atau BAC. Tapi ini juga satu macam, sehingga ini semuanya hanya ada 2 macam permutasi siklis. Sebagai contoh, ya, tapi ini rumusnya dulu adalah N siklis itu adalah N-1 faktorial, dan N adalah banyaknya unsur atau objek. Sebagai contoh, 5 buah lampu warna akan dipasang melingkari sebuah kolam di taman. Jadi melingkar berarti ini permutasi siklis. Bagaimana urutan merah, hijau, kuningnya, ya, misalnya begitu, lampu warna. Sehingga ini penyelesaiannya N-nya 5. N-nya 5. Dan rumusnya N P siklis adalah 5P siklis. Sehingga 5 min 1 faktorial adalah 4 faktorial. Kita hitung 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.